Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmatul Husna dengan NIM 254442025 dari program studi akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya, yaitu yang berjudul Kenapa sih kita harus menabung? Karya Hasna Wijaya. Jadi, yang pertama yaitu ada identitas buku. Judul bukunya itu Kenapa sih kita harus menabung? Yang ditulis oleh Hasna Wijayati. Beliau merupakan seorang akademisi dan penulis yang aktif yang berasal dari Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Beliau juga menempuh pendidikan tinggi serta meraih gelar master di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini, beliau berkarir sebagai dosen serta penulis yang aktif profesional di Jawa Tengah. Baik, yang kedua yaitu ada latar belakang pemilihan buku. Jadi, alasan saya memilih buku ini karena buku ini sangat relevan bagi saya pribadi dan orang-orang di zaman sekarang. Buku ini membahas betapa pentingnya menabung sebagai kebiasaan baik yang seharusnya dilakukan sejak usia muda. Banyak orang-orang di zaman sekarang yang suka berbelanja dan sulit mengatur keuangan secara baik. Oleh karena itu, menurut saya buku ini sangat relevan bagi pemahaman awal tentang betapa pentingnya menabung, hidup yang sederhana, serta menyiapkan uang di masa yang akan datang. Selain itu, buku ini penyampaiannya juga secara jelas dan sederhana, jadi sangat sesuai bagi orang yang ingin belajar tentang literatur. Nah, yang ketiga yaitu ada ringkasan buku. Jadi, di dalam buku ini dijelaskan ada 50 metode menarik yang tepat, yang bukan hanya sebatas menyimpan uang, tetapi juga merupakan cerminan dari disiplin, tanggung jawab, dan keterampilan dalam mengelola keuangan dengan bijak. Para pembaca diajak kunjung. Lalu yang keempat yaitu ada tujuan buku. Di dalam buku yang berjudul Kenapa sih kita harus menabung, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya menabung sebagai bagian dari pengelolaan uang secara sederhana. Buku ini mengajak pembaca membiasakan diri untuk menyisihkan uang yang dia miliki, menggunakan uang secara lebih bijak, serta menanamkan sikap hemat dan disiplin, serta tanggung jawab dalam mengatur keuangan sejak dini. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk mempersiapkan pembaca agar lebih siap menghadapi kebutuhan dan rencana di masa depan. Teman-teman, yang kelima yaitu ada kelebihan dan kekurangan buku. Jadi, di sini ada 5 kelebihan dan kekurangan dalam buku tersebut ya teman-teman. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu dari kelebihan. Buku ini menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, sehingga dapat mudah dipahami oleh kaum anak-anak, remaja, dan kaum umum. Nah, yang kedua, buku ini mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya mengatur uang dalam kebiasaan menabung. Nah, yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan dasar tentang keuangan yang bermanfaat untuk membangun perilaku hemat sejak usia dini. Lalu yang keempat yaitu buku ini memberikan informasi dalam disampaikan dengan cara yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele. Nah, yang kelima, buku ini sangat relevan dan sangat sesuai untuk dijadikan bahan dasar memahami betapa pentingnya materi literasi keuangan. Kekurangannya juga ada 4 ya teman-teman. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pembahasan yang ada dalam buku masih pada tingkat dasar sehingga kurang lengkap bagi pembaca yang ingin lebih mendalami manajemen keuangan. Lalu yang kedua, contoh-contoh tentang menabung dalam buku pengelolaan uangnya itu masih cukup sederhana dan terbatas ya teman-teman. Nah, yang ketiga, buku ini belum mencakup topik keuangan modern seperti tabungan digital atau investasi yang sederhana. Yang terakhir, nomor 4, jika kurangnya ilustrasi atau contoh visual, pembaca mungkin merasa isi bab tersebut sangat sederhana. Nah, teman-teman, yang keenam yaitu ada analisis atau pendapat pribadi saya sendiri ya teman-teman. Nah, setelah saya membaca buku ini, menurut saya, buku ini tuh dianggap relevan dengan akuntansi teman-teman. Karena membahas pengelolaan keuangan secara perencanaan, pengendalian, dan alokasi dana. Buku ini membantu pembaca memahami pentingnya mencatatkan pemasukan dan pengeluaran, mengenali kebutuhan dan keinginan, serta menyusun anggaran. Nah, kebiasaan menabung mencerminkan manajemen aset dan stabilitas keuangan.
penambahan penjelasan tentang praktik akuntansi, pencatatan keuangan pribadi, dan contoh kasus nyata akan memberi buku ini lebih aplikatif. Nah, yang terakhir ya teman-teman, yaitu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya dalam PPT ini, buku Kenapa sih kita harus menabung memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya menabung sebagai kebiasaan positif dalam mengelola keuangan ya teman-teman. Buku ini menjelaskan bahwa menabung tidak hanya membantu mempersiapkan kebutuhan di masa depan, tetapi juga melatih sikap disiplin, hemat, bertanggung jawab dalam menggunakan